Pemirsa, eksekusi sebuah rumah di Kompleks Bea Cukai Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas Bea Cukai memaksa masuk ke area rumah warga yang merupakan keluarga pensiunan Bea Cukai. Kericuhan antara warga penghuni rumah dan petugas Bea Cukai terjadi di Kompleks Bea Cukai Palmerah, Jakarta Barat. Saat itu petugas Bea Cukai memaksa masuk ke dalam rumah warga guna pengosongan secara paksa. Pengosongan rumah kali ini merupakan fase kedua eksekusi rumah warga pensiunan. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Bea Cukai memang berencana akan menggusur sebanyak 19 rumah. Rumah dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif, dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif, sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang, dan ini adalah penertiban yang kedua. Pada hari ini kita menertibkan 4 rumah dinas, dan minggu lalu kita sudah menertibkan 3 rumah dinas. Area ini akan dibangun rusun kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kemen PUPR. Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab, lantaran warga telah menghuni rumah sejak 45 tahun silam. Saat itu baik Bea Cukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah di tanah tersebut. Namun pada tahun 2024, warga diusir setelah Bea Cukai mengklaim memiliki legalitas berupa sertifikat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aparat kepolisian di Lampung Utara, Lampung melepaskan sejumlah tembakan ke udara untuk membubarkan acara khitanan karena melewati batas waktu yang diizinkan. Penyelenggara acara menilai aparat bertindak arogan dan mendatangi Polda Lampung untuk melapor ke bidang propam. Inilah video amatir yang merekam aksi pembubaran acara sunatan di Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Lampung. Aparat kepolisian melepaskan sejumlah tembakan ke udara untuk menghentikan musik organ tunggal yang sedang berlangsung. Pihak keluarga dan penyelenggara acara terkejut dengan kedatangan polisi. Menurut penyelenggara, pihaknya telah mendapat izin keramaian dari Polsek setempat. Penyelenggara juga menyayangkan sikap polisi yang menggunakan senjata saat membubarkan acara. Sementara penyelenggara acara mendatangi bidang propam Polda Lampung untuk melaporkan Kapolsek Kota Bumi Kota dan sejumlah personel kepolisian. Penyelenggara juga memprotes aksi polisi yang menyita 2 unit organ tunggal. Sekitar jam setengah 10 malam, tiba-tiba datang tanpa ada himbauan, tanpa ada perbuatan persuasif dari Kapolsek, datang langsung nembak. Datang, naik ke panggung langsung nembak. Langsung udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian, kan keluarga kaget, ada apa, ada apa? Nah, kemudian keluarga klien saya mencoba untuk konfirmasi ada apa, Kapolseknya malah bertindak lebih arogan dengan mencekik-cekik leher keluarga klien saya sambil berjalan. Namun sebaliknya menurut polisi, pembubaran dilakukan karena telah melebihi waktu yang ditentukan. Aparat yang terlibat pembubaran telah diperiksa Bid Propam Polda Lampung. Berdasarkan SE Kabupaten Lampung Utara, kegiatan keramaian ini hanya sampai pukul 17. Namun demikian, kadang kepolisian masih memberikan toleransi sampai dengan pukul 18.00. Namun demikian, masyarakat ini tidak mematuhi perda tersebut. Sebelumnya aparat juga sempat menahan 4 pemain organ tunggal, namun kini telah dipulangkan ke rumah. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Polisi kembali memanggil suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Pradipta Aryawardana,
untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan kali ini, tim hukum Tiko membawa sejumlah bukti bantahan berupa rekening perusahaan hingga laporan laba rugi perusahaan. Ya, pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap suami dari artis Bunga Citra Lestari, yakni Tiko Aryawardana, terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah. Pemeriksaan hari ini bukanlah pemeriksaan pertama, karena sebelumnya Tiko sendiri pun juga telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Juli 2024 lalu. Agenda pemeriksaan pada hari ini adalah untuk mendalami peran Tiko terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana tersebut, dan juga tadi dari pihak pengacara ataupun juga pihak tim hukum dari Tiko menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan kali ini pihaknya akan memberikan sejumlah bukti ataupun juga bantahan terkait dengan keterlibatan Tiko atas dugaan penggelapan dana perusahaan tersebut. Sejumlah berkas ataupun juga bukti-bukti yang diajukan ke pihak penyidik pada hari ini diantaranya adalah rekening perusahaan, lalu juga laporan laba rugi, serta adanya pernyataan dari sejumlah supplier yang sebelumnya telah bekerja sama dengan perusahaan yang dimaksud. Sebelumnya memang mantan istri dari Tiko Aryawardana, yakni Arina Winarto, melaporkan Tiko atas dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah yang dilakukan oleh Tiko diduga ketika masih menjabat sebagai direktur di perusahaan yang didirikan oleh keduanya, yakni PT Arjuna Advaya Sanjaya, yang diduga dilakukan pada tahun 2015 hingga tahun 2021. Hingga saat ini pihak penyidik telah memeriksa ada 9 saksi, dan terkait dengan kasus ini pihak kepolisian menggunakan pasal 374 KUHP terkait dengan tentang penggelapan dalam jabatan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Indra Purnama, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ammar Zoni, artis yang tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya, terancam 12 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar atas tuntutan yang diajukan tim jaksa penuntut umum dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jaksa penuntut umum mengungkapkan alasan menuntut artis Ammar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara, juga denda 2 miliar subsidiar 6 bulan penjara. Menurut JPU, tuntutan 12 tahun penjara sudah sesuai dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara. Bahkan JPU menilai Ammar turut terlibat bisnis narkoba yang dijalankan oleh bandar yang juga berstatus terdakwa. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Jakarta Barat, terdakwa Akri mengungkapkan bahwa Ammar memodalinya untuk jual dan beli narkoba. Hasil dari penjualan barang haram tersebut dibagi dua dalam bentuk uang dan 5 gram sabu-sabu. Timbangannya yang pertama, dia kan sebagai pemberi modal dalam bisnis jual beli narkotika antara Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni dengan saksi Akri Hohakai. Akri Hohakai. Dia sebagai pemberi modal di situ. Jadi terhadap Ammar Zoni termasuk kategori pecandu yang juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika berdasarkan fakta hukum selama persidangan. Sebelumnya, Ammar Zoni ditangkap untuk ketiga kalinya karena penyalahgunaan narkoba pada 12 Desember 2023 lalu di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan iNews. Seorang selebgram di Batam diciduk di Treskrim Suspolda Kepri setelah terbukti mempromosikan judi online di akun media sosial miliknya. Pelaku yang memiliki ratusan ribu followers ini mendapatkan upah sebesar 20 juta rupiah setiap bulannya. SH, selebgram berusia 24 tahun, warga Sagulu, Batam, ditangkap tim cyber di Treskrim Suspolda Kepri. SH yang memiliki ratusan ribu followers di sejumlah akun media sosialnya ini ditangkap setelah terbukti mempromosikan judi online di akun media sosial miliknya sejak 2 bulan terakhir. Diketahui pelaku mengunggah judi online usai mendapatkan tawaran endorsement dari orang tak dikenal. Untuk mempromosikan situs judi online slot tersebut, pelaku mendapatkan upah sebesar 20 juta setiap bulannya dengan kewajiban memposting situs judi slot sebanyak 2 kali sehari. Adanya endorse atau mempromosikan link web perjudian yang
dideteksi oleh anggota Subdit Cyber Polda Kepri, dilakukanlah penyelidikan. Kemudian ditemukan yang atas nama tersangka yang disampaikan tadi, kemudian dilakukan penindakan. Selain melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi juga memburu pihak yang mengendorse pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Busi Yenosa, iNews melaporkan. Unit Narkoba Polres Jakarta Utara menggerebek kampung narkoba di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain menangkap 31 orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar, polisi juga menyita ratusan gram narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis, serta airsoft gun dan puluhan senjata tajam. Satu persatu rumah yang diindikasikan sebagai lokasi pengguna dan peredaran narkotika di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digerebek polisi dari unit narkoba Polres Jakarta Utara pada Selasa pagi. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 11 alat hisap narkoba, 103 gram narkotika jenis sabu, 26 paket sabu kecil siap edar, dan tembakau sintetis. Bahkan polisi juga turut menyita drone, layar TV, CCTV, dan decoder yang digunakan para badan narkotika untuk memantau apabila ada pergerakan dari pihak kepolisian. Tak hanya itu, polisi juga menyita 1 senapan angin, 4 airsoft gun beserta amunisi, serta 25 senjata tajam dan petasan yang kerap digunakan para pengguna dan bandar di Kampung Muara Bahari untuk melakukan perlawanan apabila ada penggerebekan dari pihak kepolisian. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 31 terduga pengedar dan pengguna narkoba. Paket besar sabu dengan bruto 103 gram, lalu 26 paket kecil sabu, 12 timbangan digital, 2 TV, 4 unit decoder, 1 unit laptop. Ini alat yang digunakan untuk memantau kalau terjadi penegakan hukum di wilayah tersebut. 1 unit drone. Sebelumnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek permukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat yang diduga kerap menjadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 26 orang tersangka beserta barang bukti 2 kg sabu. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, gedung server Universitas Udayana terbakar pada Selasa siang. Kebakaran sempat membuat panik sejumlah mahasiswa yang sedang beraktivitas di kampus. Kebakaran terjadi di gedung Global Development Learning Network atau gedung server Universitas Udayana di kawasan Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali. Kobaran api membumbung tinggi dan membuat panik sejumlah mahasiswa yang sedang beraktivitas di kampus. Bahkan akibat kencangnya angin, api merembet ke salah satu area atapura yang letaknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Kebakaran dilaporkan terjadi Selasa siang pada pukul 13:40 WITA. Kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan setelah 7 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga kini penyebab munculnya sumber api dalam penyelidikan pihak terkait. Untuk penyebabnya masih sedang diidentifikasi, masih sedang dicek. Sampai saat ini teman-teman masih ada di dalam ruangan sambil pendinginan juga sambil mengecek kondisi di dalam. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir disertai tanah longsor melanda 4 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Bencana ini mengakibatkan belasan desa terisolir dan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Bencana banjir bandang kembali merendam Kecamatan Suli Barat, Kecamatan Larompong, dan Kecamatan Larompong Selatan. Akibat bencana tersebut, akses jalan Trans Sulawesi terputus, ratusan kendaraan dari kedua arah tak bisa melintas hingga mengalami kemacetan cukup panjang. Tak hanya itu, ribuan jiwa di sejumlah desa di 4 kecamatan ini terisolir akibat tingginya genangan banjir.
Belum ada laporan korban jiwa dalam bencana tersebut, namun sejumlah rumah mengalami kerusakan. Pihak BPBD belum bisa mendata jumlah korban yang terdampak karena saat ini mereka belum mampu mengakses ke desa-desa terisolir. Sementara masyarakat Desa Temboe tetap waspada untuk menjaga bagaimana antisipasinya sehingga tidak ada yang cedera. Selain banjir, bencana tanah longsor ikut mengisolasi 2 desa di Kecamatan Larompong. Pihak BPBD Luwu ikut disiagakan di lokasi tersebut untuk membantu mengevakuasi warga agar bisa masuk dan keluar desa. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. PBNU akan memberikan sanksi etik bagi 5 warga NU yang melakukan kunjungan ke Israel dan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU menyebut pertemuan kelima kadernya tersebut di luar sepengetahuan NU dan bukan mengatasnamakan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Pertemuan 5 warga NU atau Nadlin dengan Presiden Israel Isaac Herzog menuai kontroversi dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, PBNU mengklarifikasi bahwa pertemuan mereka merupakan urusan pribadi dan bukan mengatasnamakan organisasi Nadlatul Ulama. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini juga menyerahkan sanksi untuk diterapkan oleh lembaga pengurus atau badan otonom yang menaungi masing-masing warga NU. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyebut bahwa keberangkatan kelima kadernya adalah diduga merupakan ajakan dari NGO pro-Israel dengan tujuan tertentu. Sehingga ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas kekeliruan dan ketidaksensitifan yang dilakukan oleh kadernya atas pertemuan tersebut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota dan kader NU agar berhati-hati untuk mengambil sikap terhadap isu-isu sensitif seperti Israel-Palestina. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya jelas dari PBNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Hal itu juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan posisi Indonesia yang jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Dari Jakarta, Galuh Pandu dan Di Bernadi Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, anak Syahrul Yassin Limpo, Indira Cundatita memenuhi panggilan penyidik KPK. Putri SYL diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi dan pemerasan di Kementerian Pertanian. Putri dari Syahrul Yassin Limpo yang juga anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Indira Cundatita, diperiksa KPK. Indra diperiksa KPK dalam lanjutan kasus dugaan pemerasan di Kementan yang pernah dikomandoi Syahrul Yassin Limpo. Indra Cundatita diperiksa sebagai saksi dalam kasus TPPU yang menjerat ayahnya Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya dalam persidangan SYL, terungkap keluarga SYL turut menikmati uang dan sejumlah barang dari hasil tindak pidana korupsi dan pemerasan. Indira menolak berkomentar terkait materi pemeriksaannya. Namun Indira menyebut pihak keluarga menerima atas vonis majelis hakim terhadap ayahnya. Vonis Bapak, insya Allah kami terima karena kami paham dan
dan tahu bahwa ini adalah hasil dari keputusan hakim yang mulia, dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan kami lahir batin. Saat ini, SYL sendiri telah dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Dari Jakarta Selatan, tim Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkap alasan mundurnya rencana untuk berkantor di ibu kota Nusantara. Presiden menyebut faktor cuaca menjadi salah satu penyebab progres pembangunan memakan waktu. Pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN mundur dari target awal dikarenakan hujan deras yang mengguyur di Kalimantan. Hal tersebut disampaikan Jokowi sebelum dirinya bertolak ke Abu Dhabi. Mundurnya pembangunan di IKN juga menyebabkan rencana Presiden untuk berkantor di IKN yang ditargetkan pada bulan Juli juga harus mundur. Namun Jokowi mengatakan infrastruktur dasar seperti air dan listrik akan segera siap. Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi coba lihat ke IKN, minggu deh, tiap hari hujan terus banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur. Airnya juga dalam proses disiapin, listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati pemandangan alam dari atas Bukit Waung di Desa Sumberoto, Kabupaten Malang tidak lengkap rasanya tanpa mencoba para layang. Selain bisa menikmati pemandangan hijau, juga bisa melihat indahnya Pantai Modangan. Ternyata bukan gue dan bule yang tertarik yang mau bermain para layang di Bukit Waung ini, Tradikers. Ini fakta kan Tradikers, kalau Indonesia memang memiliki potensi wisata yang banyak sekali. Dari gunung, laut, dan keindahan alamnya. Wah, di sini enak banget Tradikers. Kenapa? Karena gak ada termal. Iya. Jadinya kalau nggak ada termal itu meminimalisasikan penumpang buat muntah. Jadi di sini semuanya pemandangannya tuh hijau banget. Saik banget Tradikers. Dari atas sini gue nggak hanya melihat keindahan pemandangan laut aja, melainkan juga keberadaan air terjun yang melengkapi indahnya hari ini, Tradikers. Ini dia Tradikers, the real hidden paradise. Waduh, Tradikers, sepertinya gue nggak bisa lama-lama lagi nih di udara. Parasutnya udah mulai membawa gue turun ke bawah. Vina sudah mendarat Tradikers, kini giliran gue nih. Travel Addict tanpa batas. Cihui, nggak berapa lama kaki gue udah nggak napak. Itu artinya gue sudah melayang di udara, Tradikers. Tradikers, kalian harus coba nih. Rugi kalau nggak kesini, karena pemandangannya keren banget. Pokoknya rasa capek dan besarnya pengorbanan akan kebayar kalau sudah sampai di tempat para layang ini. Setelah muter-muter, kini saatnya mendarat di Pantai Modangan. Travel Addict tanpa batas. Oke, Tradikers, ini persiapan landing.